Halo guys, balik lagi di Akang Billy. Jadi kali ini gue mau coba bikin video dengan format yang bisa dibilang gampang sih ya, gampang aja. Cuman nyetup kamera, terus gue bakalan review beberapa barang-barang gitu. Mungkin nantinya ini bakal jadi salah satu format juga di channel ini. Buat sekarang sih gue masih meraba-raba ya, karena gue sendiri baru punya niatan untuk serius bikin video di YouTube. Bukan serius juga sih, maksudnya karena kebanyakan waktu luang, jadi punya waktu yang lebih banyak juga buat bikin video-videoan kayak gini. Jadi langsung aja masuk ke inti video. Di sini gue mau bikin review-reviewan soal action cam. Di sini gue ada pegang action camnya. Ini adalah Azvis S1C atau S1C. Action cam ini gue beli harganya sekitar berapa? 449.000, 450.000. Ini gue belinya di salah satu toko namanya Digital apa gitu. Linknya gue taruh di bawah. Cuman di situs resminya juga ada dijual, cuman harganya agak lebih mahal, 575.000. Ya daripada harus ngeluarin uang sedikit lebih banyak buat produk yang sama, kan mending gue beli dari toko lain aja. Oh ya, nama tokonya Serba Digital, gue baru ingat. Jadi Azvis S1C dengan harga 450.000. Apakah action cam ini bagus atau biasa aja? Karena kita sendiri tahu kan banyak banget action cam yang beredaran di harga 400, 500 ribuan, 200 ribu juga ada malahan. Dan apakah kualitasnya ini sama kayak action cam lain di harga segitu? Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Kalau bicara tentang teknis spesifikasi nih, ntar gue ambil dusnya dulu. Jadi si Azvis S1C ini dia bisa shoot 1080p video, jadi sudah 1080. Kemudian dia punya wifi dan bluetooth. Banyak juga yang harga 500 ribuan udah punya wifi dan bluetooth. 2 inch touch display, jadi ini udah touchscreen, dan menurut gue jarang banget ada action cam yang udah touchscreen di harga 500 ribuan. Itu satu selling pointnya yang bisa dibilang keunggulan ya. Kemudian ini bisa bikin time lapse video, kemudian bisa ngambil 50 frame per second photo burst. Jadi dalam 1 detik itu ini bisa ngejepret langsung 15 gambar sekaligus. Ini udah gue cobain juga, dan ya hasilnya nggak terlalu jelek-jelek banget sih. Kemudian di sini ada driving mode. Jadi driving mode itu ini bisa dijadiin dashcam buat di mobil. Kemudian SD card sampai 128 GB, yang dimana itu gede banget. Setahu gue action cam harga 500 ribuan tuh mentok di 32 atau 64 gitu. Ini 128 GB. Nah, itu mungkin jadi selling point kedua. Kemudian ini dia pakai prosesor Ambarella A12. Secara teoris ya, memang hasil gambar itu nggak melulu tentang megapiksel. BTW, kamera ini cuma 8 megapiksel resolusinya. Nah, jadi bukan sekadar tentang megapiksel, tapi juga tentang processing gambarnya. Jadi dengan adanya dukungan prosesor Ambarella A12 ini, jadi gambar yang dihasilkan bakalan jauh lebih baik daripada action cam yang nggak ada prosesornya sama sekali. Dan itu bukan cuma teori ya, gue udah buktiin juga ternyata hasil gambar dan videonya nggak seburuk itu buat ukuran kamera 500 ribuan. Coba kita lihat di bagian dalam boxnya ada apa ya. Di sini ada waterproof case-nya ya. Ini bawaannya udah kepasang di sini sebetulnya, cuman gue keluarin. Ini waterproof case-nya. Kemudian ini bisa dibuka lagi. Di sini ada satu kontainer, isinya tuh kayak beberapa aksesoris gitu. Kita dapat flat mounting ya. Maksudnya ya pokoknya yang flat ini. Ada satu lagi yang curve, cuman itu udah gue pasangin ke helm. Soalnya buat ngetes setup motovlog gitu. Kemudian ada pivot arm. Ada 1, 2 screw. Sebenarnya kita dapat 3, cuman kata gue tadi itu udah dipasang di bawah. Dan ada J-hook, terus ada kabel data. Ini untuk 500 ribuan, kalau menurut gue aksesorisnya agak ngirit sih ya. Sebenarnya
apa ya, dari action cam yang lain tuh bahkan yang harganya 300 ribuan kayak Kogan atau Bicare, Bipro, itu aksesorisnya tuh lebih banyak gitu. Di sini ada juga buku panduan Quick Start Guide. Ini isinya ada 8 bahasa, 2, 4, 6, 9 bahasa. Kemudian kartu garansi kosong ya, soalnya gue beli online. Gampang lah, ini bisa diisi nanti. Dan iya segitu aja sih buat isi dari box action cam ini. Sekarang kita lihat di action cam-nya. Ini ya, dari bagian depan dulu. Ini ada lensanya di sini. Terus ini ada lampu indikator. Ini lampu ini bakalan nyala kalau misalkan lagi recording atau lagi nyala wifi-nya. Tapi ini gue matiin aja soalnya agak ngeganggu juga sih. Kadang suka kelip-kelip hijaunya itu masuk ke gambar kamera. Terus di sini kalau kalian perhatiin ini ada 2 mikrofon. Ya, jadi mikrofonnya ada 2. Jadi suaranya stereo ya, udah stereo dan suaranya jernih banget, serius. Kemudian ini ada tulisan SViz di sini, branding SViz-nya. Lanjut di sisi sebelah kanan dia ada 2 tombol ya. Ini di atas ini tombol power. Ini tombol power, kemudian yang ini tombol option. Di bagian atasnya ini ada tombol record. Ini ada LED lagi. Jadi LED ada 1, 2, 3. Ini ada speaker, grill speaker. Di bagian kirinya ini ada port USB, ini untuk charge. Kemudian ada HDMI ini. Terus ini ada slot SD card. Ini untuk sisi sebelah kiri. Dan sisi sebelah bawahnya ini ada tempat baterainya ini. Kompartemen baterai. Dan ada 1/4 head screw ya, ini buat dipasangin langsung ke tripod bisa, jadi kayak action cam-nya Xiaomi Yi. Dan ini untuk baterainya segede gini, dan ini kapasitasnya 1165 mAh. Kalau kelihatan 1165 mAh, tegangan 3,8 volt. Ini ada tipenya BL006. Kita coba nyalain ya, kita lihat interface-nya kayak gimana. Nah itu suaranya. Nah, jadi interface-nya tuh kayak gini. Kelihatan apa enggak tahu deh. Jadi di sini karena dia touchscreen ya, jadi dia bisa navigasinya full pakai touchscreen. Atau bisa juga pakai tombol-tombol yang ada di sini. Jadi misalkan kalau mau masuk option, pencet tombol yang ini option, dia bakal masuk option. Tapi kalaupun nggak pakai ini, bisa swipe dari bawah ke atas aja. Nah dia langsung masuk mode option. Kemudian buat ganti antar mode, ini pakai tombol power, dipencet sekali aja. Jadi pindah mode jadi foto. Kemudian jadi apa ini? Burst. Kemudian pindah lagi jadi time lapse. Kemudian ini ada playback, ini buat galeri. Dan ada misk ya, setup. Ini buat setup kameranya. Kalau dari touchscreen, navigasinya cukup swipe dari kanan ke kiri aja. Ini ada pilihan-pilihannya. Kalau mau ke galeri tinggal swipe dari kiri ke kanan. Cuman karena nggak ada memory card-nya, jadi dia nggak bisa masuk. Kemudian kita lihat di opsi setupnya ya, dia ada apa aja. Ini ada misk setting. Ini buat ngatur pokoknya bagaimana si kamera ini beroperasi lah. Ada orientasi, ada driving mode, ada LED blink yang gue udah sebutin. Kalau LED-nya bisa diatur mau nyala atau mati, on screen display, set daytime, speaker gain, auto lock dan sebagainya. Gak kelihatan ya, punya gitulah. Kemudian ada wireless control, kamera info, ini buat ngelihat firmware-nya sudah update atau belum. Itu untuk melihat firmware. Dan serial number juga. Ada keterangan storage juga. Keterangan storage walaupun kosong. Kemudian ada kamera status. Ini status kameranya lagi, misalkan temperaturnya, baterainya sisa berapa. Kemudian run status, mungkin kalau ada malfungsi atau segala macam itu bakal berubah. Nah sekarang untuk record, ya tinggal kalian pencet aja nih tombol atas ini. Cuman nggak ada SD card gitu ya.
Oh ya, BTW ini bisa disambungin ke HP via aplikasi namanya Ezvis Action atau Ezvis apa gitu, gue lupa. Ini cara ngaktifin wifi-nya, si tombol option ini kalian pencet selama kurang lebih 3 detik kalau nggak salah, 3 detik. Nanti dia akan menampilkan password wifi-nya dan nama wifi-nya apa gitu. Dan buat matiinnya tinggal pencet lagi 3 detik. Selesai. Terus buat matiinnya ya pencet lagi tombol powernya 3 detik. Kamera ini udah gue coba di beberapa skenario. Yang pertama udah gue coba jadiin action cam buat motovlog. Udah gue coba juga buat vlogging sama foto-fotonya nanti gue masukin aja deh di sini di videonya. Mungkin segitu aja sih ya pembahasan gue review dari Ezvis S1C ini. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awal, apakah dia lebih bagus daripada action kamera di harga 500 ribuan? Gue bisa bilang iya sih. Iya, gue bisa bilang iya karena dari hasil-hasil video dan foto yang gue search juga di internet, ternyata meskipun ini megapikselnya lebih rendah dari kebanyakan action cam di harga segitu, ya ada yang 12 megapiksel, ada yang 16 megapiksel, cuman dia ini kebantu banget ngedongkrak kualitas videonya dari adanya prosesor Ambarella A12 itu. Jadi untuk processing gambarnya dia lebih bagus, sehingga hasil gambarnya juga jadi jauh lebih optimal. Terus juga ini modenya ya, gue belum jelasin tadi. Untuk perekamannya dia bisa 1080 1080p di 30 fps. Untuk 60 fps nya cuma bisa di 720p, tapi itu juga udah lumayan. Mungkin segitu aja dulu video gue kali ini ya. Silakan kasih like atau dislike, terserah kalian aja. Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa buat subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.